Selamat siang, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Melvinaza, mahasiswi dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi S1 Farmasi semester 1. Bolehkah saya mewawancarai Ibu mengenai jamu, Bu? Apakah Ibu bersedia? Monggo silakan. Sebelumnya namanya siapa, Bu? Saya Bu Titi. Oke, Bu Titi. Akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Bu. Monggo. Apakah Ibu pernah minum jamu, Bu? Pernah. Nah, seberapa sering Ibu minum jamu dalam seminggunya, Bu? Kalau sekarang sih enggak. Waktu dulu muda sering banget. Habis itu. Menurut Ibu manfaatnya apa sih, Bu? Dia biar kuat lah, biar Kuat. sehat, tambah kuat, tenaganya jadi kumpul. Baik, Bu. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang jamu. Jamu itu adalah ramuan dari bahan tanaman obat yang mempunyai banyak manfaatnya bagi kesehatan yang digunakan secara turun-temurun ya, Bu. Iya, herbal ya. Herbal. Manfaat untuk membantu meningkatkan nafsu makan. Contohnya seperti temulawak, Bu. Temulawak ya. Juga. Terus tapi jika mengonsumsi secara berlebihan nanti akan merusak pada pekerjaan hati. Jika pada efek panjangnya itu bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal, Bu. Gitu. Terima kasih ya, Bu. Sama sukses selalu. Dadah dulu, Bu. berdua ya. Dadah. Pak, Ya. selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Melvinaza, mahasiswi dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi S1 Farmasi semester 1, Pak. Ahli obat-obatan nih ya. Iya. Farmasi kan? Ya, farmasi, Pak. Bolehkah saya mewawancarai Bapak mengenai penggunaan antibiotik? Apakah ya? Itu dia. Baik, sebelumnya namanya siapa, Pak? Bapak Widya. Bapak Widya. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Pak. Ya. Apakah saat Bapak sakit atau keluarga Bapak sakit, apakah langsung periksa ke dokter atau melakukan pengobatan sendiri, Pak? Alhamdulillah Mbak. Saya belum pernah merasakan sakit yang masuk rumah sakit atau sakit harus diobati orang lain. Oh, kalau keluarga Bapak sendiri ada yang pernah? Iya pernah, anak terutama istri. Ya. Sering datang ke rumah sakit kalau sakit. Itu kalau periksa itu dapat obat antibiotik tidak, Pak? Iya, Dapat. sering dengar ya. Bapak sendiri tahu nggak itu apa obat antibiotik? Tidak tahu Mbak. Baik, saya akan menjelaskan ya, Pak. Taunya anti racun. Gitu. Anti racun. Jadi antibiotik itu adalah obat yang mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, Pak. Jadi antibiotik itu bisa Bapak dapatkan jika Bapak memiliki resep dari dokter. Oh, harus. Iya, kalau nggak pakai resep itu nggak boleh, Pak. Iya. Untuk penggunaannya antibiotik itu harus dihabiskan, Pak. Kalau nggak dihabiskan nanti mengalami resistensi. Resistensi itu dimana semisal ini anak Bapak sakit lagi nih, terus diperiksa diberikan obat antibiotik itu lagi, itu nggak akan bisa, Pak. Ada dulu dikasih. Iya, habis. bakterinya itu Masih. akan kuat. Iya, Bang. Jadi dosisnya harus dinaikkan lagi. Ya begitu, Pak. Antibiotik. Ya. Pasal apa tadi Mbak? Itu mengobati infeksi penyebab bakteri. Makasih ya, Pak. Iya makasih Mbak. Dadah dulu, Pak. Makasih pengetahuan. Siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Melvinaza, mahasiswi dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi S1 Farmasi semester 1, Bu. Bolehkah saya mewawancarai Ibu mengenai pentingnya mengonsumsi susu pada anak-anak? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu. Sebelumnya namanya siapa, Bu? Mona. Baik. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya, Bu. Apakah menurut Ibu penting memberikan susu pada anak-anak dalam masa pertumbuhan? Penting. Penting. Bagaimana Ibu menangani jika anak Ibu menolak minum susu? Paling apa ya, kalau itu haus ya langsung, kalau minta ya anak aku sih alhamdulillah suka susu sih, jadinya gampang kalau minum susu. Baik, Bu. Apakah Ibu mengajarkan kebiasaan minum susu pada anak sejak dini? Ya. Baik, Ibu, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pentingnya mengonsumsi susu pada anak-anak. Kandungan kalsium yang terdapat dalam susu sangat penting untuk pertumbuhan anak.
banyak sekali manfaat dari minum susu, yaitu untuk pertumbuhan tulang pada anak, menurunkan tekanan darah dan lain-lain. Tetapi harus diperhatikan pemberian susu pada bayi. Jika susu formula tidak sesuai dengan umur bayi, itu akan mengakibatkan gangguan pencernaan seperti diare, sembelit atau kembung. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Permisi Ibu, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Melatunaza, mahasiswi dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi S1 Farmasi semester 1. Apakah boleh saya mewawancarai Ibu mengenai imunisasi? Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, sebelumnya namanya siapa ya Bu? Nama saya Iya. Ibu Susanti. Baik, Ibu Susanti. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Seberapa sering anak Ibu saat masih bayi diimunisasi? Seberapa sering? Ya, kalau masih bayi ya masih dekat ya, 3 bulan terus 10 bulan kayak gitu kan. Semakin tambah besar semakin 1 tahun jaraknya semakin lebih panjang. Baik, apakah menurut Ibu imunisasi itu penting bagi bayi? Ya penting buat kekebalan tubuh. Di sini saya ingin memberikan penjelasan mengenai imunisasi. Jadi imunisasi yang penting itu ada polio, hepatitis B, BCG, campak rubella, vaksin PCV, vaksin rotavirus, vaksin HPV, DPT, HB, HIV. Untuk yang umur tadi Ibu sama umur 0 sampai 24 bulan. Dan untuk umur 2 sampai 18 tahun itu bersifat ulangan atau tambahan. Manfaat imunisasi memberikan efek pelindungan maksimal terhadap penyakit dan merangsang kekebalan tubuh bayi untuk melawan penyakit berbahaya. Begitu Ibu. Iya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Misi Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Melatunaza, mahasiswi dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi S1 Farmasi semester 1. Bolehkah saya mewawancarai Ibu mengenai diabetes mellitus? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya namanya siapa ya Bu? Saya Ibu Ening. Ya, Ibu Ening. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah di keluarga Ibu ada yang kena diabetes mellitus? Tidak. Menurut Ibu, kenapa orang tersebut terkena itu? Mungkin terlalu banyak makan manis, bisa juga dari keturunan gitu. Yang Ibu ketahui untuk menghindari diabetes mellitus? Jadi itu menghindari makanan yang manis-manis, karena banyak olahraga, minum air putih yang banyak. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus adalah penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Faktor-faktornya bisa kegemukan, riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi. Untuk mencegahnya tadi betul mengurangi mengonsumsi gula, garam, dan lemak atau mengonsumsinya secukupnya aja. Terus sering mengonsumsi sayur dan buah dan juga melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang dilakukan. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Ya sudah. Sudah.